Hello, what's up guys? Bertemu lagi bersama kami di Mancat Channel. Kali ini kami akan mereview film Unleashed atau Danny the Dog tahun 2005. Film karya sutradara Louis Leterrier ini bercerita tentang seorang ahli bela diri terkenal yaitu Jet Li yang memerankan sebagai Danny yang hidup seperti anjing peliharaan. Danny sudah sejak lama hidup bersama Bart, seorang preman yang kejam. Danny bukanlah teman apalagi sahabat Bart, melainkan peliharaannya. Danny memiliki kalung di lehernya, dia juga diberlakukan layaknya anjing oleh Bart. Tugas Danny adalah membantu Bart dalam melakukan tindak kekerasan dan penagihan hutang. Saat kalung Danny dilepas, dia akan menjadi beringas dan melawan siapa saja yang Bart perintahkan untuk diserang. Danny adalah ahli bela diri yang tangguh dan tak terkalahkan. Lalu, bagaimana kelanjutan kisah si Danny? Agar seperti orang-orang, jangan lupa subscribe, like, and comment, serta nyalakan lonceng agar kalian selalu update video kami selanjutnya. Tak perlu berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai di mana memperlihatkan seorang pemuda dengan tatapan yang polos dan lugu. Namun, ketika bosnya membuka kalung yang ada di lehernya, dia berubah menjadi pria yang beringas dan menggengbeng orang-orang yang ada di sana. Dia adalah Danny, seorang yang dijadikan peliharaan layaknya seekor anjing oleh seorang preman atau rentenir. Ketika kalungnya dipasang kembali, Danny berubah menjadi orang yang kalem dan lugu. Saat pulang ke markas, Danny diberlakukan seperti hewan peliharaan, di mana ia disuruh masuk ke kandangnya dan diberi makanan anjing. Anjing. Setelah itu, ia memukul samsak tua miliknya hingga membuat samsak itu robek. Ia juga memiliki benda kesayangan yaitu sebuah boneka dan buku bergambar anak-anak yang selalu ia lihat sebelum tidur. Danny memiliki ketertarikan akan sebuah piano, di mana piano akan ada hubungannya dengan masa lalu Danny yang akan terungkap di akhir cerita ini. Jadi, stay tune terus guys. Scene selanjutnya, terlihat bos dan anak buahnya sedang berpesta dan ingin skidi dap-dap dengan wanita penghibur. Danny melihatnya dari bawah sehingga wanita itu merasa takut dan pergi. Bos Danny pun menjadi kesal. Setiap hari dilalui Danny menjadi tukang pukul dan melakukan tindak kekerasan. Dan orang-orang yang telah mengetahui keberingasan Danny memilih untuk tidak melawan dan mengalah. Lalu, sampailah di tempat lelang perhiasan, di mana pemilik lelang tersebut telah mengetahui kelemahan Danny. Kalau kalungnya tidak dilepas, maka Danny akan terlihat seperti manusia polos biasa. Lalu, pemilik tempat perhiasan tersebut menahan dan menyerang bos Danny dan anak buahnya. Mereka berteriak, namun Danny tidak ada melakukan tindakan apapun. Hal ini dikarenakan dia tidak akan bereaksi apapun jika kalungnya tidak dilepas. Kemudian, sang pemilik tempat lelang pun pergi ke ruangan lain untuk menemui para tamunya. Bos Danny pun memiliki kesempatan untuk membuka kalung Danny. Seketika itu, Danny pun menjadi beringas dan menggengbeng semua orang-orang sampai masuk ke ruangan para tamu. Di sini, ada seorang tamu yang memiliki tempat tarung ilegal tertarik melihat kemampuan Danny. Saat mereka sampai di markas, bos Danny pun marah kepadanya karena tidak mau menolongnya tadi. Mereka pun langsung pergi menagih ke tempat selanjutnya, yaitu tempat barang-barang antik. Tak ingin babak belur seperti tadi, bos pun memerintahkan Danny untuk menunggu di luar dan mengatakan kalau lampu merahnya menyala, maka Danny harus langsung masuk ke dalam karena itu adalah tanda bahaya. Setelah bos merasa Danny paham, ia pun langsung masuk ke dalam. Danny pun memandang ke arah lampu tersebut, namun ia tergoda dengan piano yang ada di sekitarnya. Dengan perlahan, Danny pun mendekati piano itu. Tiba-tiba, Danny terkejut karena ada seorang pria yang muncul yang bernama Sam, pria tua penyandang tunanetra. Sam ini merupakan seorang tukang servis piano dan ahli juga dalam memainkannya. Sam pun mengajak Danny untuk bermain piano dan mengajarkannya sedikit not-not dasar.
Denny senang memainkannya. Kemudian Sam pun mencoba untuk memainkan piano tersebut. Ketika lagi asyik dengan pianonya, tiba-tiba terdengar, "Telolet om, telolet." Denny tersadar bahwa lampunya menyala dan dia pun segera masuk ke dalam. Namun Denny terlambat. Bos dan anak buahnya telah babak belur dihajar. Walaupun bos kesal dan sangat marah kepada Denny, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa kepadanya, karena ia adalah aset yang sangat berharga bagi si bos. Kemudian datanglah pria yang memiliki tempat tarung ilegal tadi yang bernama Bambang. Ia menawarkan agar Denny mau ikut untuk bertarung di tempatnya. Awalnya si bos menolak. Namun karena si bos mengetahui tawarannya sangat menarik, maka ia menyetujuinya. Di scene berikutnya, mereka sampai di tempat tarung ilegal tersebut. Anak siapa itu yang lari, guys? Scene berikutnya, mereka sampai di tempat tarung ilegal tersebut. Si Bambang pun menjelaskan hanya ada satu aturan di tempatnya, yaitu bertarung sampai mati. Si bos akan menerima bayaran apabila Denny berhasil membunuh lawannya. Dan orang yang bertubuh besar dan memiliki kepala seperti durian kena panggang ini adalah lawan Denny, yang mana dia telah berhasil membunuh banyak banget petarung. Tanpa banyak bacot, bos Denny pun membuka kalung Denny dan menyuruhnya untuk menggengbeng orang tersebut. Dan yang tak disangka-sangka dan tak diduga-duga, lawan yang terlihat sangat buas tersebut mati hanya dengan 3 pukulan yang dilakukan oleh Denny. 1, 2, 3. Badan aja yang besar. Permainan pun selesai dan si bos mendapatkan bayarannya. Di perjalanan pulang, bos tampak senang karena telah mendapatkan banyak uang dan menawarkan Denny membeli apapun yang ia inginkan. Namun, ia hanya menginginkan sebuah piano. Piano? Kalau saya dikasih itu, saya akan membeli iPhone 12 Pro Max. Hehehe. Hal itu membuat bos dan anak buahnya tertawa. Tapi Denny terus mengatakan piano, piano, dan piano. Tiba-tiba mereka pun tertabrak truk gandeng dan terlempar puluhan meter dari jalan raya. Setelah itu, muncullah 3 orang bersenjata assault menembaki mobil Denny. Dan ternyata itu adalah orang suruhan dari pemilik lelang perhiasan tadi yang masih kesal dengan si bos. Karena dikira sudah tewas, mereka pun pergi. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Denny ternyata masih hidup dan terkena tembakan di lengannya. Ia pun langsung keluar dari mobil dan pergi ke tempat barang antik yang tadi. Dan masih ada Sam di sana. Karena telah kehilangan banyak darah, akhirnya Denny pun pingsan. Saat tersadar, Denny terkejut karena telah berada di atas kasur dan bajunya sudah terganti. Ternyata itu adalah rumah Sam. Saat terdengar ada yang mau masuk, Denny pun bersembunyi di bawah kasur. Dan orang yang masuk tersebut adalah Sam yang sedang mengantarkan makanan untuknya. Setelah itu, Sam memainkan piano. Denny pun tertarik untuk mendengarnya. Kemudian muncullah anak Sam yang bernama Victoria. Denny pun terkejut dan langsung masuk ke kamarnya dengan menutup pintu. He's cute. Really? Does he like to write? Does he like to draw? Sweetie, he likes music. Mengetahui Denny menyukai musik, Victoria pun menghampiri Denny untuk memberikan sebuah piano kecil untuknya. Saat ingin makan malam, Denny keluar kamar dan mencoba untuk berbaur dengan Sam dan Victoria sambil membawa piano kecilnya tadi. Melihat Denny tidak bisa makan layaknya manusia normal, Victoria pun mengajarkan Denny caranya makan yang benar. Dia pun mengatakan bahwa namanya adalah Denny. My name is Denny. Di pagi harinya, Sam ingin mencoba membuka kalung Denny, tetapi dia menolaknya. Kemudian, Denny pun diberlakukan layaknya keluarga oleh Sam dan Victoria. Ia diajak untuk mengantar Victoria ke sekolah dan juga berbelanja di supermarket. Sesampainya di rumah, Denny melihat foto lamanya Sam dan Victoria, yang ternyata Victoria bukanlah anak kandungnya Sam. Victoria adalah anak temannya Sam, yang saat meninggal ia meminta Sam untuk merawat Victoria. Kemudian Sam bertanya kepada Denny, di mana keluarganya? Namun Denny mengatakan bahwa ia tidak ingat di mana mereka.
Hari-hari setelah itu pun terlihat sangat membahagiakan, di mana Danny diberlakukan layaknya manusia normal dan tidak seperti hewan peliharaan lagi. Di sini ada scene yang cukup menarik. Di saat mereka berbelanja di supermarket, tiba-tiba ada orang yang berkelahi. Namun, Danny tidak melakukan reaksi apa-apa dan tidak memperdulikannya. Sam pun bertanya, kenapa Danny tidak bereaksi saat ada orang yang berkelahi? Danny pun menjawab bahwa orang itu tidak berkelahi dengannya dan kenapa harus memperdulikannya. Sam pun mencoba memahami, mungkin memang seperti itulah Danny orangnya. Saat malam tiba, Victoria memutuskan untuk membuka kalung Danny. Awalnya, Danny terlihat cemas saat kalung itu ingin dibuka. Namun, setelah kalungnya dibuka, Danny terlihat seperti orang normal dan bukan seperti Danny si anjing beringas lagi. Setelah itu, Victoria memberi kecupan hangat ke leher Danny. Keesokan harinya, Sam mengajak Danny untuk ikut pergi bekerja bersamanya. Setelah bekerja, Danny pun mendapat bayaran. Danny bertanya untuk apa uang itu. Sam pun menjawab, terserah mau kau apakan uang ini Danny. Itu kan uangmu. Mau beli cimol, bakso aci, sate ajo, seblak, itu terserah dirimu. Danny pun pergi ke sebuah toko untuk membeli topi comel yang diberikan kepada Sam dan Victoria. Setelah berbelanja, ia bertemu dengan anak buah bosnya yang ternyata mereka belum tewas. Mereka ini seperti kucing, punya nyawa 9 sepertinya. Gak mati-mati dari tadi. Anak buah itu pun menyuruh Danny untuk mendatangi si bos. Namun, Danny tidak mau karena dia telah memiliki keluarga baru. Tapi, anak buah itu mengancam akan menyakiti keluarga Danny apabila ia tidak mau kembali ke tempat si bos. Karena takut keluarga barunya disakiti, Danny pun pergi ke tempat si bos. Di situ, bos terlihat sangat senang dan mengajak Danny untuk mengikuti tarung ilegal lagi. Namun, sebelum itu, Danny bertanya di mana ibunya berada. Bos mengatakan bahwa ia tidak mengetahui di mana ibu Danny dan malah mengatakan bahwa ia melihat Danny sekarat di jalanan lalu mengadopsinya. Akhirnya, Danny kembali menjadi binatang peliharaan yang beringas dan si bos membawanya untuk mengikuti tarung ilegal waktu itu. Saat ingin bertarung, Danny mengatakan bahwa ia tidak ingin menyakiti orang lagi. Si bos yang kesal langsung mendorong Danny ke arena pertarungan. Danny pun hanya bertahan dan tidak melawannya, karena memang Danny tidak ingin menyakiti orang lagi. Melihat hal itu, si bos melemparkan senjata agar Danny melawan, namun dia tetap bertahan saja. Karena tidak melawan juga, pemilik tarung ilegal pun menambah 3 orang algojonya untuk melawan Danny. Sehingga sekarang, Danny harus melawan 4 petarung sendirian. Danny hanya bertahan dan bertahan dan bertahan. Kemudian dia digengbeng habis-habisan hingga ia terlempar dan hampir pingsan. Karena hal ini, akhirnya Danny pun memutuskan untuk melawan mereka berempat. Eng, Danny si beringas is back. Mereka pun melemparkan banyak senjata ke arena. Akhirnya Danny berhasil mengalahkan keempat orang tersebut dengan menciderainya. Namun kita harus ingat, peraturan dari tarung ilegal ini, apabila tidak ada yang mati, maka si bos botak licin tidak akan mendapatkan uang. Si bos yang kesal, nekat membunuh lawan-lawan Danny dengan menembakinya dengan pistol. Setelah pertarungan itu, Danny pun digengbeng habis-habisan dan dilemparkan ke kandangnya. Di scene lain, Victoria bertanya di mana Danny kepada Sam. Karena Victoria merasa Danny senang berada di keluarganya, jadi kenapa harus pergi? Sam pun mengatakan bahwa bahagia saja tidak cukup. Mungkin Danny ingin mencari jati dirinya di tempat lain. Di kandangnya, Danny melihat buku kesayangannya lagi dan ia menemukan foto ibunya. Danny yang kesal langsung mendatangi si bos yang sedang ingin skididap-dap dengan wanita penghibur. Danny pun memaksa si bos untuk mengatakan yang sebenarnya. Si bos yang takut menunjukkan foto-foto ibu Danny dan mengatakan bahwa ibunya adalah seorang pelacur dan telah dibunuh oleh temannya di masa lalu. Kemudian, si bos memutuskan untuk merawat si Danny. Keesokan harinya, saat ingin melakukan aktivitas seperti biasanya, si bos mengatakan bahwa keluarga itu sangat penting dan harus dipertahankan apapun yang terjadi. Mendengar hal itu, Danny pun sadar bahwa ia telah memiliki keluarga, yaitu Sam dan Victoria. Sontak saja, Danny mengambil alih kemudi dan mobil mereka pun mengalami kecelakaan.
Dengan cepat, akhirnya Denny menuju ke rumah Sam dan menunjukkan foto-foto ibunya kepada Sam dan Victoria. Victoria pun mencoba mencari tahu tentang ibunya Denny yang ternyata ia adalah seorang pemain piano. Dan di foto itu terlihat ada jendela yang cukup besar, sehingga Sam berpikir bahwa ibu Denny adalah seorang guru piano di sekolah musik. Mereka pun pergi ke sana dan mencari tahu apakah pernah ada wanita Asia yang menjadi guru piano di tempat tersebut. Denny pun teringat saat dia kecil bersama ibunya yang sedang bermain piano. Setelah semuanya telah diketahui, Denny pun menjalani hidup normalnya kembali dengan Sam dan Victoria. Namun, filmnya belum selesai guys. Suatu ketika, Victoria mencoba memainkan not piano yang ada di buku milik ibunya Denny. Tiba-tiba, Denny teringat masa lalunya, bahwa si bos botak licinlah yang telah membunuh ibunya. Di mana Denny disuruh bersembunyi di dalam lemari dan melihat langsung kematian ibunya. Denny pun keluar dari lemari dan si bos membawanya dan menjadikan Denny sebagai anjing peliharaannya. Setelah mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi, Denny menyuruh Sam dan Victoria untuk berkemas karena posisi mereka sekarang terancam. Tapi mereka terlambat karena si bos telah berada di sana dan membawa anak buahnya serta seorang ahli bela diri untuk menyerang Denny. Menyadari hal itu, Denny menyuruh Sam dan Victoria untuk bersembunyi di sebuah lemari. Denny pun mendatangi mereka dan pertarungan pun terjadi. Menyadari banyak anak buahnya yang gugur, si bos pun menurunkan ahli bela diri untuk menyerang dan menangkap Denny. Di sisi lain, tampak Denny sedang dikejar-kejar di atas gedung. Karena sudah terkepung, Denny pun masuk ke dalam cerobong asap di gedung tersebut. Tiba-tiba, muncul ahli bela diri menebasnya dengan sebuah samurai. Namun, Denny berhasil menghindar dan hanya sedikit mengenai rambutnya. Lalu, terjadilah pertarungan antara si Denny dan si ahli bela diri, yang membuat Denny terlempar keluar gedung dan menyangsang di kabel listrik. Dan kemudian, Denny pun masuk ke kamar seorang wanita yang sedang mandi wajib. Tiba-tiba, si ahli bela diri kembali menyerangnya. Namun, karena tidak menggunakan samurai saktinya, ahli bela diri tersebut tidak ada apa-apanya. Denny pun menendangnya keluar dan ia jatuh tepat di atas mobil si bos. Botak dan botak pun saling bertemu. Wak 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 wak. Melihat hal itu, si bos pun turun tangan untuk menangkap Denny. Hingga sampailah di apartemen Sam. Di situ, si bos membujuk Denny agar ikut bersamanya pulang. Saat si bos ingin memasangkan kalung, Denny pun mengatakan, "Aku bukan anak kecil lagi, paman." Denny pun menyerang si bos hingga tersungkur. Saat ingin membunuhnya, Sam pun melarang Denny karena Denny akan dipenjara dan sama saja dengan bajingan itu. Saat si bos ngebacot terus kayak emak-emak jual lado, Sam pun memukulnya dengan pot bunga agar si bos diam. Mamam tuh pot. Di scene akhir film ini, Sam dan Denny melihat penampilan Victoria memainkan piano. Tamat. Jadi guys, dari film ini kita dapat menyimpulkan bahwa didikan dari kecil itu sangatlah penting. Jika kita dididik tidak baik dari kecil, maka besarnya kita juga tidak akan menjadi baik. Namun, ketika kita dididik baik dari kecil, maka kita akan menjadi orang baik pula. Oke, bagi bunda-bunda yang ada di sana, didiklah anak Anda dengan baik, sehingga dia akan menjadi anak yang lebih cerdas ke depannya. Salam dari guru bahasa Inggris. Oh, salah. Gak usah dimasukin Don. Nanti ya pula Don. Baik, cukup sekian perjumpaan kita dalam Baiklah, cukup sekian perjumpaan kita dalam film Unleashed kali ini. Oh ya, apabila kalian memiliki referensi film untuk direview, maka kalian bisa komen di bawah ini. Sampai jumpa dan salam untuk bunda-bunda muda yang ada di luar sana. Didik anak yang baik ya bun. Bye-bye.